Halo bro, ketemu lagi dengan Mimin di berita update terkini MotoGP. Marc Marquez telah kembali dengan penuh wibawa di MotoGP 2025. Setelah bertahun-tahun berjuang melawan cedera dan performa yang tidak konsisten bersama Honda, sang 8 kali juara dunia ini kini tampil dengan kondisi fisik dan mental yang luar biasa. Banyak yang menyamakan transformasinya dengan kuda pacu, langsing, berotot, dan penuh fokus. Perjalanan Marquez tidaklah mudah. Cedera lengan yang menghantuinya sejak tahun 2020 sempat mengancam karirnya, terutama di musim 2023 yang penuh dengan kesulitan. Namun, alih-alih menyerah, ia justru bangkit dengan disiplin yang luar biasa. Sekarang di bawah naungan Ducati Factory, setelah 1 tahun bersama Gresini Racing, Marquez terlihat lebih matang dan lebih berbahaya. Yang paling mencolok adalah perubahan sikapnya di lintasan. Gerakannya lebih cair namun tetap agresif, penuh perhitungan namun tetap mengandalkan insting. Ia tidak lagi memaksakan motor untuk mengikuti gaya ekstrimnya, melainkan beradaptasi dengan Desmosed GP24 yang sudah ditingkatkan stabilitasnya. Ducati sendiri memberikan motor yang lebih mudah dikendarai dengan grip yang lebih baik dan handling yang lebih terprediksi. Namun, yang membuat Marquez berbeda adalah kemampuannya memaksimalkan setiap keunggulan teknis tersebut. Ia tidak sekedar balapan, ia menaklukkan lawan-lawannya. Kehadiran Marquez di garis depan mengubah dinamika kejuaraan. Rival-rivalnya dipaksa untuk meningkatkan level mereka. Apakah ini akan menjadi tahun di mana ia menambah gelar ke-9 atau justru awal dari era dominasi baru? Di sisi lain, Jack Miller menghadapi babak baru dalam karir MotoGP-nya. Awal musim 2025 sempat diwarnai ketidakpuasan Yamaha terhadap sikapnya yang dianggap terlalu blak-blakan dan sarkastik. Namun, berkat intervensi pemilik Pramac Racing, Paolo Campinotti, Yamaha akhirnya memberikan kesempatan. Miller sendiri mengakui bahwa kepribadiannya mungkin menjadi sumber gesekan, tetapi ia menegaskan bahwa profesionalismenya di lintasan tidak pernah dipertanyakan. Aku mungkin keras di luar trek, tapi aku selalu serius saat balapan, ujarnya. Performa Miller di 3 balapan pertama cukup menjanjikan, termasuk finish kelima di Grand Prix Amerika. Namun, masa depannya sempat diragukan setelah kehilangan kursi di tim Factory KTM pada tahun 2024. Masalah teknis, terutama perubahan konstruksi ban belakang yang menyebabkan getaran berlebihan, membuat Miller kesulitan bersaing dengan rekan setim seperti Brad Binder dan Pedro Acosta. Yamaha kini berkomitmen untuk kembali bersaing di puncak. Dengan tambahan tim Pramac, mereka memiliki lebih banyak data untuk mempercepat pengembangan motor. Miller bersama Miguel Oliveira membawa pengalaman dari berbagai pabrikan seperti Ducati, Honda, KTM, dan Aprilia. Pertanyaannya, apakah Miller bisa menjadi bagian penting dari kebangkitan Yamaha? Ataukah ia hanya solusi sementara dalam fase rekonstruksi tim? Sebagai penikmat MotoGP, saya melihat Marquez berada di jalur yang tepat untuk kembali menjadi ancaman utama. Ducati memberinya alat yang ia butuhkan, dan mentalnya sudah kembali seperti era kejayaannya. Sementara itu, Miller memiliki bakat besar, tetapi Yamaha perlu bersabar. Jika ia bisa menyesuaikan diri dengan M1 dan mengurangi gesekan di luar trek, ia bisa menjadi aset berharga. Namun, jika masalah teknis dan sikapnya terus menghambat, Yamaha mungkin akan mencari opsi lain di masa depan. Dunia MotoGP kembali diguncang spekulasi tentang masa depan Pedro Acosta. Meski masih terikat kontrak jangka panjang dengan KTM, ketidakstabilan finansial dan performa tim asal Austria tersebut di awal musim 2025 memunculkan pertanyaan besar. Apakah KTM masih menjadi tempat terbaik bagi Acosta untuk bersaing di puncak? KTM tampak kesulitan menemukan konsistensi di musim ini. Hasil terbaik mereka sejauh ini hanyalah finish ke-7, dan mereka hampir tersalip Aprilia dalam klasemen. Acosta sendiri terperangkap di posisi ke-13 dengan koleksi 16 poin,
angka yang jauh dari ekspektasi untuk pembalap sekelas dirinya. Kevin, legenda 500cc, memberikan pandangannya tanpa basa-basi. Menurutnya, KTM memang berjasa membesarkan Acosta. Namun MotoGP adalah dunia yang kejam, di mana peluang bergabung dengan tim papan atas tidak datang 2 kali. Kevin menekankan bahwa jika Acosta serius mengejar gelar juara, inilah saatnya mempertimbangkan langkah berani. Pasar pembalap musim ini juga mulai memanas, dan beberapa tim potensial bisa menjadi tujuan Acosta. VR46 Ducati misalnya, adalah tim satelit yang konsisten bersaing di podium. Honda, meski sedang dalam masa pembenahan, menawarkan proyek jangka panjang dengan sumber daya melimpah. Sementara itu, Pramac Yamaha bisa menjadi opsi menarik jika Yamaha berhasil memperbaiki performa mesin mereka. Sebagai penikmat MotoGP, saya melihat Acosta memiliki bakat luar biasa. Namun di MotoGP, motor dan tim kerap lebih menentukan daripada sekedar skill pembalap. Jika KTM tidak bisa memberikan motor dan tim yang lebih baik untuk Acosta, dalam 1 atau 2 musim ke depan, langkah terbaik bagi Acosta adalah mencari tim yang bisa memberinya kesempatan meraih podium, seperti yang dilakukan Jorge Martin ketika bergabung dengan Ducati pada tahun 2021. Apa pendapat Anda? Bagaimana Anda melihat kebangkitan Marquez? Apakah Miller pilihan yang tepat untuk Yamaha? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.